cara beli saham, buka akun sekuritas, sampai dengan cara menganalisa saham. Itu semua sudah kita pelajarin di video-video yang lalu. Di antara semua itu ada hal penting yang aslinya teman-teman juga harus tahu. Apa itu? Hal yang nggak boleh dilupain selain cara kita menganalisa saham, kita juga harus bisa kontrol sikap kita. Atau sering disebut psikologis investor. Apa yang dimaksud dengan psikologis investor? Psikologi adalah modal untuk investor. Berinvestasi tidak hanya membutuhkan modal dan keberanian saja, tetapi juga butuh yang namanya psikologi. Psikologi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan sebelum atau bahkan sesudah teman-teman berinvestasi. Sisi psikologis dalam berinvestasi. Terdapat beberapa alasan mengapa banyaknya para investor yang nggak peduli dengan sisi psikologis dalam berinvestasi. Yang pertama, faktor psikologis tidak mudah untuk diukur, sebab hal itu berbeda dengan aspek metode atau seperti analisa teknikal maupun fundamental yang lebih mudah diterapkan. Selanjutnya, tidak banyak investor yang paham mengenai aspek psikologis dalam berinvestasi. Hal itu disebabkan masih jarangnya sumber buku yang membahas soal sisi psikologis dalam berinvestasi. Berdasarkan riset, logika manusia hanya berperan sekitar 12% sampai dengan 45% saja dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan emosi berperan sekitar 55% sampai dengan 88%. Sifat alami dari manusia inilah yang sering menjadi kendala dalam menjalankan investasi. Seorang ahli psikologi dan trader profesional, Dr. Alexander Elder, dalam bukunya yang berjudul Trading for Living, Come into My Trading Room, mengatakan jika ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Metode yang berkaitan erat dengan sistem trading dan strategi yang digunakan hingga kemampuan manusia dalam menganalisa. Money atau uang berkaitan dengan manajemen keuangan dan risiko. Bagaimana kita mengelola modal dengan menerapkan manajemen modal yang baik dan benar. Mind atau pikiran berkaitan erat dengan faktor psikologi, khususnya dalam mengendalikan emosi saat melakukan investasi. Pada dasarnya, otak manusia tidak dirancang untuk berinvestasi. Namun, ada salah satu bagian pada otak manusia yang dinamakan dengan otak emosional. Otak emosional memiliki pengaruh yang besar bagi para investor untuk mengambil keputusan. Curtis Faith dalam bukunya yang berjudul The Way of the Turtle mengatakan ada beberapa persepsi yang muncul akibat pengaruh dari otak emosional. Di antaranya adalah mencari keuntungan dan menghindari kerugian, bergantung dengan informasi, mempercayai sesuatu karena banyak orang yang mempercayainya, mengambil kesimpulan berdasarkan data yang minim, biasanya mereka dapat rekomendasi dari teman dekat. Tidak menerima kerugian sehingga membiarkan kerugian semakin besar. Sifat otak emosional manusia bertindak atas 2 hal, yaitu rasa takut dan serakah. 2 sifat ini yang membuat para investor tidak bisa berpikir jernih sehingga tidak mengambil keputusan yang tepat dan akhirnya gagal.
Rasa serakah atau greed. Investor sebenarnya sangat mudah tergoda oleh perasaan serakah dan tidak mudah puas dengan keuntungan yang sudah dicapai. Mindset tersebut menjadi pemicu dalam gagalnya investasi yang dijalankan. Dengan mindset itu, seorang investor akan kesulitan merasa puas atau keuntungan yang sudah diperoleh hingga melupakan resiko dari saham yang dipegang. Cuannya hilang, bahkan menjadi rugi. Rasa takut atau fear. Rasa takut yang berlebihan bisa menggagalkan rencana investasi. Rasa takut biasanya muncul dari pengalaman, termasuk yang tidak menyenangkan. Hal tersebut dapat membuat investor akan menjual sahamnya ketika sedang untung, meskipun rencana investasinya adalah dalam waktu lama dengan target keuntungan yang besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikologis investor dalam berinvestasi. Faktor kedekatan dan pengalaman, kenyamanan dalam berinvestasi, keserakahan, realistis, kepercayaan diri dan keamanan, orientasi laba, dan emosional. Itu tadi faktor psikologis investor yang harus kita perhatikan. Semoga teman-teman memahami faktor psikologis investor. Selain modal, kita juga harus punya psikologis yang kuat. Simak terus materi selanjutnya seputar saham bagi pemula. Tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham. See you on the next video.